Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, untuk menyemangati kalian dalam belajar, tidak lain adalah saya ucapkan selamat pagi. Berarti kalian jawab tetap selamat pagi tetapi dengan semangat. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada kesempatan kali ini, maka tiada lain kita akan mengumandangkan yel-yel kebanggaan kita ketika saya mengucapkan anak-anak hebat, berarti kalian akan mengumandangkan yel-yel yaitu semangat, 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 yes. Oke, kita mulai. Anak-anak hebat, Semangat, 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 yes. oke, itulah yel-yel kebanggaan kita yang telah kita terapkan. Maka setelah itu kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila, yang akan dipimpin oleh Nur Aziza. Silakan. Seluruh siswa diharapkan berdiri. Teman-teman, kita bernyanyi bersama-sama. Kita lagu Garuda Pancasila. Nyanyi dimulai. Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran: memahami pengertian teks berita dengan benar. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dengan benar yang telah saya bacakan tadi. Yang ketiga adalah merumuskan ringkasan teks berita yang dibaca dengan tepat. Yang kedua atau selanjutnya adalah pengertian berita. Berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau aktual. Artinya apa? Bahwa berita di sini tidak boleh berita terlalu lama, tetapi berita yang disampaikan itu harus bersifatnya baru. Ini adalah pengertian berita. Selanjutnya adalah unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita meliputi dari tiada lain dari adik simba. Apa itu adik simba? Adik simba di sini adalah mengenai apa, Kapan, siapa, mengapa, bagaimana. ya. Berarti ada yang harus paham ya. Unsur-unsur teks berita yaitu dalam istilah bahasa Inggris dikatakan bahwa 5W plus 1H, ya. Nah, di sini apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, secara umum teks berita memiliki struktur berita. Adapun struktur berita yang dimaksud adalah yang pertama adalah kepala berita, ya. Kepala berita atau head. Yang kedua adalah teras. Dan yang ketiga adalah tubuh berita. Dan yang terakhir adalah kaki berita. Judul berita biasanya berada di paling utama, pada di atas, di awal. Teras berarti paragraf pembuka. Satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita atau berisi poin dari adik simba. Tubuh atau body, yaitu bagian isi yang menjelaskan unsur adik simba atau tidak lain istilahnya adalah isi berita. Yang terakhir adalah kaki atau penutup berita, yaitu berupa simpulan. Di sini kalian sudah paham? Ya, kalau kalian sudah paham berarti lanjut. Bahasa yang digunakan dalam teks berita. Bahasa yang digunakan dalam teks berita harus
harus baku atau sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Kalian masih ingat apa itu baku? Ya? Ya, kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan standar bahasa Indonesia atau ejaan yang digunakan EYD ya. Ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, bahasa teks berita termasuk ragam bahasa jurnalistik. Berikut ini beberapa ciri dasar ragam bahasa jurnalistik. Ya. Ini adalah ciri dasar bahasa jurnalis. Apa itu jurnalis? Masih ingat? Wartawan. Yang mereka sering gunakan dalam berita, yang pertama adalah singkat. Artinya tidak terlalu panjang bertele-tele ya. Kedua adalah padat. Yang ketiga sederhana atau mudah dimengerti ya. Lugas dan menarik. Lugas dan menarik ya pasti ya. Kenapa menarik? Ya. Namanya berita, kalau tidak menarik berarti orang tidak ingin membaca berita tersebut. Betul ya? Oke, selanjutnya seorang penulis berita harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan. Dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi sesukanya. Jadi artinya di sini bahwa seorang penulis berita harus bertanggung jawab penuh atas informasi yang disampaikan. Karena jangan sampai yang disampaikan itu adalah berita bohong atau berita hoax. Jadi berita ini harus betul-betul fakta. Jadi yang dia dapatkan itu harus bersifat fakta. Kenapa? Karena ketika dia menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan fakta, maka itu adalah berita hoax ya, atau berita bohong. Jadi sini dikatakan bahwa seorang penulis berita harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan. Oke, selanjutnya ini adalah contoh beritanya. Ini adalah contoh berita mengenai tentang yang pertama adalah tentang korupsi dan yang kedua adalah mengenai tentang ini mengenai COVID-19 ya. Ya. Mengenai corona ya. Oke, sebelum kalian masuk ke LKPD, maka kalian akan melihat atau akan memantau sebuah video yang akan saya tayangkan pada kesempatan kali ini. Kalian akan melihat atau menonton video ini. Setelah itu, kalian akan diarahkan memahami atau menganalisis video ini, apa yang disampaikan dan mampu mencerna serta menceritakan kembali tentang apa yang diisi dari video tersebut. Ini saya akan putarkan videonya. Pemirsa, kembali petugas COVID-19 menjadi sasaran aksi penganiayaan. Kali ini petugas pemulasaran jenazah COVID-19 di Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang menjadi korban penganiayaan. Video aksi penganiayaan yang diduga dilakukan keluarga terhadap sejumlah petugas pemulasaran jenazah COVID-19 ini beredar viral. Kejadian diduga terjadi pada saat pemakaman jenazah COVID-19 di lokasi pemakaman desa Bukit Kecil, Kecamatan Kota Mobagu Timur. Video berdurasi 10 detik ini menunjukkan keluarga yang masih dalam proses pemakaman dan mendorong lima petugas pemulasaran yang berjumlah. Akibatnya, para petugas pemulasaran jenazah yang bertugas di rumah sakit daerah Kota Mobagu ini mengalami luka ringan dan APD-nya rusak. Pihak rumah sakit daerah Kota Mobagu telah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Polres Kota Mobagu saat ini telah memeriksa 6 saksi sebagai tindak lanjut laporan tersebut.
Anastasia. Kelompok 2, Sarah, Stella, Lesti, Peson, dan Lord. Yang ketiga, kelompok 3, Matilda, Olive, Marcia, Sil, Musa. Ya. Yang kelompok 4, Nur Aziza, Eva, Melki, Agustinus. Kelompok 5, Wanca, Guntur, April, Fani, Sesi. Oke, ini adalah kelompok kalian. Maka saya berharap bahwa kelompok kalian ini adalah kelompok yang bisa saling bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Jadi sebelum saya memberikan tugasnya atau LKPD di atas, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja peserta didik yang saya akan bagikan sebentar di sini. Maka kalian akan membentuk dulu ketua kelompoknya dan sekretaris. Jadi kalian berdiskusi dulu siapa ketua kelompoknya, siapa sekretarisnya. Disilahkan masing-masing kelompok. Jadi melapor sebentar ya. Kalian melapor siapa ketuanya dan siapa sekretarisnya. Disilahkan. Kita pada kesempatan kali ini, yang pertama tadi adalah, masih ingat apa itu pengertian berita? Masih. Oke, ada satu orang yang bisa mengulang? Oke, silakan. Ya, berdiri ya, silakan. Berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu aktual. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, setelah itu, anak-anak, selain dari pengertian berita, ada yang ingat apa itu unsur-unsur berita? Silakan, angkat tangan. Nur Aziza. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, atau kata lain adalah 5W plus 1. Ya, 1H. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah, masih ingat apa itu struktur berita? Ada yang bisa mengulang? Ya, silakan. Kepala berita. Ya. Beras berita. Tubuh berita. Ya. Pelajari selanjutnya, mungkin pertemuan selanjutnya adalah mengenai materi teks, iklan, slogan, dan poster. Dan saya akhiri, selamat pagi. Harus semangat. Selamat pagi.